Miskin apa kaya? Karena banyak kiai ngajarin mengisahkan Nabi itu miskin. Itu kiai pecat aja lah tuh ya. Tanah tercipta dari bumi. Bumi itu bahasa lama, artinya tanah. Kemarin ya teman-teman kita politisi karena nyalon jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, itu sengaja pergi umroh, pergi haji dan doa di multazam. Tapi karena orang lawan dia, doa juga di situ. Kan semua doa di multazam pasti mustajab. Tapi saingan dia doa juga. Dia doa nggak bawa temen, saingannya doa bawa temen. Yang satu lagi doa nggak bawa siapa, tapi tawasulnya 1000 kali tembus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semoga setiap yang hadir di kalbunya ada nur cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga nur itu sekali Allah hidupkan selama-lamanya tidak pernah padam. Amin. Semoga setiap ada majelis sholawat datang. Amin. Siapapun yang berceramah, siapapun yang bersolawat, yang penting ada sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling aku cari, aku perhatikan siapa? Nih perhatiin yang berisik-berisik nih. Pengen diperhatiin Nabi nggak? Serius? Aksarukum salatan alaiya, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini perhatiin, solawat kita sudah betul-betul untuk Nabi atau masih solawat untuk kepentingan duniawi? Boleh kita cek ya. Solawat untuk bayar utang, solawat untuk dapat jodoh, solawat pelaris rezeki, jodoh, utang, rezeki, ya itu dunia nggak? Ya betul. Solawat penyembuh sakit, dunia nggak? Boleh nggak? Boleh. Cuma nanti di akhirat waktu kita minta syafaat, apa kata beliau? Kan sudah aku kasih di dunia. Kan engkau mintanya syafaat rezeki, aku kasih di dunia. Engkau minta syafaat sembuh, aku kasih di dunia. Oleh karena itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu nanya, ya Rasulullah, berapa porsi solawatku untukmu? Cukupkah 1/3? Kata Nabi, kalau engkau tambah lebih baik. 1/2 kau tambah lebih baik. 2/3 engkau tambah lebih baik. Apa kata Ubay? Aj'al salati lak kullah. Wahai baginda, aku jadikan semua salawatku hanya untuk engkau, bukan lagi untuk pelaris rezeki, bukan lagi untuk percepatan jodoh, bukan lagi untuk kesembuhan. Kalau seandainya solawat nggak sembuh-sembuh, nanti nggak mau solawat lagi. Berarti cinta ke nabinya bersyarat, sedangkan Nabi mencintai kita tidak bersyarat. Ibu-ibu ini kan ahli cinta ya. Mau nggak dicintai pasangan bersyarat? Kalau masih cantik, masih dicintai, giliran udah ubanan, udah mulai keriput, atau udah mulai apa nih? Udah mulai nggak jelas lah ya, dibedakin berapa kali juga nggak beres gitu. Itu kan cintanya bersyarat. Nabi mencintai kita tanpa syarat, maka cintai beliau tanpa syarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada banyak orang datang ke saya menceritakan pengalamannya bersolawat.
Sampai ada yang ngomong gini, Ustaz, saya ini kalau pengen mobil saya sholawatin 2 bulan dapat. Ada lagi kiai muda cerita, Ustaz, saya ini kalau pengen bangunan pesantren baru saya sholawatin 40 hari jadi. Kita bilang, oh khair, bagus. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Sholawat itu apakah setara dengan mobil atau lebih besar dari mobil? Halo, masih konsentrasi nggak nih? Sholawat sama mobil gedean mana? Serius? Lebih suci mana? Lebih abadi yang mana? Pantas nggak sholawat digunakan untuk minta mobil? Nggak pantas ya? Untuk bikin bangunan pantas nggak? Kecuali kiai ngomong gini, saya ingin jadikan pesantren untuk mengajarkan cinta kepada beliau, itu baru masuk. Kecuali yang punya mobil bilang, ya Rasulullah, dengan kemuliaan salawat kepada engkau mudahkan aku beli mobil biar pergi pengajian gak susah gitu, itu baru boleh. Bisa bedain gak? Jadi menginginkan fasilitas bukan karena fasilitas itu, tapi karena niat-niat yang lebih mulia dari itu. Rasulullah itu miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Beneran? Apa buktinya? Miskin apa kaya? Karena banyak kiai ngajarin mengisahkan Nabi itu miskin. Itu kiai pecat aja lah tuh ya. Nggak ngerti masa jadi kiai mempelajari Nabi miskin. Nggak bisa membedakan Nabi bergaya fakir tapi hidupnya tidak miskin. Nih perhatiin nih ibu-ibu ya, bini 13 ya, masing-masing istri dapat rumah, dapat kendaraan 2, dapat pembantu dan budak. Itu kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Ini jangan ibu-ibu ini belum pernah punya asisten rumah tangga nih, udah ngerasa lebih kaya dari Rasulullah. Rasulullah itu semua istrinya diberi pembantu plus budak, dikasih hujurat, dikasih kendaraan 2, 1 onta, bahkan 3 onta, kuda, keledai. Mau nggak bu punya suami begitu? Oh, pada diam takut tersinggung suaminya. Mau nggak doain suaminya begitu? Mau. Menikah dikasih kendaraan 3, mau? 1 ontel, 2 ontel, 3 ontel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti orang pati ini nggak matre, beb. Itu ngetes doang. Apa adanya, beneran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam As-Subki, orang yang bilang Nabi miskin itu mesti diberi hukuman. Mesti apa? Diberi hukuman. Kalau orang-orang ahli zikir, ahli kolbu, babnya lain lagi. Sekarang ini ada ajaran yang mengatakan Nabi kalau sudah mati, apa bahasanya? Nabi kalau sudah mati, ini bahasanya begitu. Maka Nabi tidak boleh, tidak dapat membantu. Ini kesalahannya 2, perhatiin ya. Pertama mengatakan Nabi mati. Nabi udah mati. Nabi udah mati. Yang mati itu jasad Muhammad bin Nabinya nggak mati. Beliau masih Nabi nggak sampai hari ini?
Sebelum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah, beliau sudah apa kata beliau? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Hadis ini hadis hasan. Aku nabi pertama. Apa kata beliau? Aku nabi pertama, bukan Nabi Adam nabi pertama. Ini ada guru agama di sini di sekolah selain para kiai. Mohon diluruskan kurikulum sekolah kita. Di kurikulum sekolah masih ditulis nabi pertama Nabi Adam. Itu bertentangan dengan kalam sang nabi. Sang nabi mengatakan kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi pertama aku. Fil khalq, di kalangan makhluk. Oh itu kan secara ilmu ma'rifat. Enggak, ini hadis nabi. Apalagi kajian ma'rifat lebih jelas lagi. Ini hadis nabi. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam, betul? Tapi Nabi Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Tanahnya tercipta dari apa? Dari tanah. Saripati tanah. Loh, tanah dulu baru saripati. Saripati itu mas, ini makanan nih, nah, ini saripati tanah namanya, ya. Ini dari tumbuhan, jadi tepung. Tumbuhan itu tumbuh di langit apa di bumi? Di tanah apa di udara? Maka disebut saripati. Nah, tanah dicipta dari apa? Wah, gawat ini para kiai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah tercipta dari bumi. Bumi itu bahasa lama, artinya tanah. Dari apa ayo? Dari tanah. Itu bolak-balik namanya, betong. Terus ngapain baca kitab maulid dari kemarin? Ini udah berapa tahun kita baca kitab maulid? Kita itu baca kitab maulid. Di kitab maulid semua disebutkan, di muqaddimahnya, di tengahnya, di akhirnya disebutkan bahwa alam tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali ya mengatakan al-alam khuliqa min nurihi. Alam tercipta dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Tanah itu alam bukan? Air alam bukan? Udara alam? Jadi kemana aja memandang itu sebenarnya pancaran dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dibaca di kitab maulid. Maka kalau ada kiai, ada habib membid'ahkan kajian Nur Muhammad SAW sebagai asal muasal makhluk, itu dia membaca tapi tidak mengerti yang dibacanya. Kalau di Quran disebut kal himar yahmilu asfara, surat Al-Jumu'ah, seperti keledai, dia memikul kitab, membaca kitab tapi dia tidak faham apa yang dia baca. Mau seperti keledai. Keledai itu kata Ibnu Athaillah kerjanya muterin tali air sumur dulu untuk mompa. Dia kira dia jalannya udah jauh, padahal dia cuma muter di situ-situ aja. Orang yang tidak mau memahami yang dibacanya, ma'rifatnya, ilmunya ilmu keledai, ya. Maka di Quran disebut ulaika kal an'am. Mereka itu pengetahuannya tentang Allah, tentang Rasulullah tidak lebih daripada binatang ternak. Halo, binatang ternak tahu? Kerja binatang ternak yang punya nih ngapain? Pagi ngapain dia? Makan, terus pipis. Nyampe bulan kawin, tidur, Nah gitu aja ya, betul? Benar gak? Ketika terjadi corona, dia takut gak? Enggak. Waktu krisis terjadi, dia ngerti gak?
Enggak. Azan dia ngerti nggak? Enggak. Paham maksudnya? Dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa itu. Taunya makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin, tidur. Coba ulangi. Makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin, tidur. Itu namanya apa? Ada ruhnya. Tapi ruhnya tidak dikasih akal. Maka saat ada onta dan domba datang kepada baginda, itu dombanya, ontanya syahadat. Apa wahai baginda, perutku lapar, kerjaku banyak, tolong sampaikan ke tuanku. Ketemu penghulu alam semesta yang dilaporkan urusan perut. Harusnya kalau ketemu nabi alam semesta yang ditanyain apa? Gimana nasibku nanti di akhirat wahai Rasulullah? Biar selamat gimana caranya wahai Rasulullah gitu. Ini mohon maaf nih, Bapak Ibu ini sebagian besar sudah umroh ya. Yang belum semoga berangkat umroh, amin. Kalau nanti tawaf ketemu Ka'bah, doa yang dibaca apa? Permintaannya apa? Ya Allah kawin ya Allah gitu ya. Ya Allah saya belum punya kerjaan ya Allah gitu ya. Ya Allah saya lagi pengen punya rumah, punya mobil itu. Banyak yang begitu. Ya. Kemarin ya teman-teman kita politisi karena nyalon jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, itu sengaja pergi umroh, pergi haji dan doa di multazam. Tapi karena orang lawan dia, doa juga di situ. Kan semua doa di multazam pasti mustajab. Tapi saingan dia doa juga. Dia doa nggak bawa teman. Saingannya doa bawa teman. Yang satu lagi doa nggak bawa siapa, tapi tawasulnya 1000 kali tembus. Kata Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, aku sudah coba doa depan multazam, wahia mustajab mujarrab, itu mustajab mujarrab. Tapi itu tempat suci bukan? Ka'bah itu tempat suci? Masjidil Haram tempat suci? Kalau kita di situ minta dunia, kita sedang mengotori tempat suci. Makanya di Quran disebutkan wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang datang ke tempat suci, dia minta hal yang tidak suci, maka dia tidak dapat bagian lagi di akhirat. Itu maksud kami tadi. Jadi kalau solawatnya suci enggak? Tapi kalau permohonan permintaan hajatnya tidak suci, itu yang disebut tadi. Di antara manusia ketika dia berdoa dengan bertawasul di tempat atau dengan amal suci untuk meminta hal-hal yang tidak suci, yang tidak abadi, nggak ada lagi bagiannya di akhirat.